sekalian. Selamat datang di Canisius Exhibition of Learning Experience. Perkenalkan, saya dari kelas Gata sebagai moderator dan teman saya Jonathan Susanto sebagai penulis pada sesi presentasi kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi research paper dari kelompok 22 yang berisikan Gregorius Yoga Robianto, Marvel Herlin Susanto, dan William Wirohusodo dengan judul penelitian efisiensi elektrostatik presipitator dalam menyaring gas beracun dari knalpot mobil. Kemudian saya juga hendak memperkenalkan para guru penguji pada presentasi kali ini. Perkenalkan Bapak Evarius Heru Pambudiono sebagai penguji materi dan Bapak Thomas Triwibowo sebagai penguji bahasa. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan saya pandu berikutnya. Dan terakhir akan ditutup dengan kalimat penutup dari kelompok. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sesi tanya jawab dari para penyaga kelas 11 selama 10 menit, tanya jawab dari guru penguji selama 20 menit, dan tanya jawab dari audiens selama 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan presentasi research paper dari kelompok 22. Pada kelompok 22 saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Selamat siang kepada Bapak Guru Penguji, Bapak Heru Pambudi dan juga Pak Thomas. Selamat siang juga kepada para orang tua siswa yang hadir di presentasi di paper kelompok 22 dan juga para kanisian yang terkasih. Pada hari ini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang sudah kami lakukan selama beberapa bulan dari bulan Agustus hingga Januari. Topik yang kami ambil adalah efisiensi elektrostatik presipitator dalam menyaring gas beracun dari knalpot mobil. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Gregorius Yoga Robianto dari kelas 12 A2 nomor absen 16. Ada saya sendiri, Marvel Herlin Susanto dari kelas 12 A4 nomor absen 23. Dan terakhir ada William Wirohusodo dari kelas 12 A5 nomor absen 31. Presentasi ini akan kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama akan ada pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua akan dilanjutkan dengan metode penelitian, di mana akan menjelaskan mengenai persiapan, pelaksanaan, dan juga analisis data. Yang ketiga akan dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, yang dimana akan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan dari hasil tersebut. Yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Sebelum saya melangkah lebih jauh, marilah kita melihat foto perbandingan ini. Foto ini merupakan kota Jakarta pada saat sebelum pandemi dan juga foto Jakarta pada saat pandemi atau biasa kita sebut pada saat sedang lockdown. Dari foto ini bisa didapatkan satu poin bahwa warna-warna keruh dan juga warna yang terang ini itu dipengaruhi oleh gas polusi atau gas kotor yang dihasilkan dari pembakaran pembakaran kendaraan bermotor, bisa dari mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Dari masalah polusi udara ini akhirnya melatar belakangi kami atau memotivasi kami untuk pada akhirnya membuat alat yang bernama elektrostatik presipitator ini. Ini bisa dilihat di depan ini. Gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini ternyata juga mengandung gas-gas yang beracun yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan manusia, terutama pada kesehatan pernafasan manusia. Gas-gas yang beracun ini bisa terdiri dari CO2,
karbon monoksida, nitrogenoksida, dan lain-lain. Sebelum saya lanjut ke poin 3 dari latar belakang kami ini, perlu diketahui bahwa elektrostatik presipitator ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memfiltrasi gas-gas polusi yang akan nantinya mengeluarkan gas yang lebih bersih. Dari hasil research kami menemukan juga bahwa ternyata listrik itu jika dialirkan kepada plat pengumpul yang kami gunakan nih, aluminium, dapat menyerap gas-gas polutan atau gas yang berpolusi. Nah, sehingga dari hasil riset kami ini, kami akhirnya memiliki ide untuk membuat elektrostatik presipitator ini. Dari penelitian dan juga riset yang kami cari dan juga kami teliti lagi, kami akhirnya menemukan dua yang menjadi pertanyaan bagi penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh elektrostatik presipitator terhadap berkurangnya gas beracun? Dan yang kedua, bagaimana perbedaan gas yang dihasilkan pada saat sebelum dan sesudah penggunaan elektrostatik presipitator? Dari penelitian kami ini, kami juga memiliki tujuan mengapa kami ingin melakukan penelitian ini dan menggunakan alat ini. Yang pertama itu untuk mengetahui efisiensi dari elektrostatik presipitator ini dalam reduksi gas, dan juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh elektrostatik presipitator ini pada tingkat reduksi emisi gas buangan pada knalpot mobil. Dan juga tujuan dari penelitian kami ini untuk menemukan alat filtrasi gas yang lebih praktis, efisien, dan ekonomis sebagai alternatif filter gas pada knalpot mobil. Untuk metode penelitian akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh Gregorius Yoga. Baik, terima kasih Warkal. Untuk yang selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian kami. Metode penelitian kami mulai dari persiapan, lalu pelaksanaan, dan analisis data. Lanjut. Persiapan adalah tahap awal atau tahap di mana kami merangkai dan membuat elektrostatik presipitator yang kami gunakan dalam penelitian. Alat-alat yang perlu disiapkan solder, lem tembak, gunting, cutter, baterai holder, selotip, dan selotip. Bahan yang perlu disiapkan adalah kabel 3 meter, toples plastik sedotan, botol-botol aqua, selang, kawat yang besi, kawat timah, baterai 1,5 volt 2 buah, dan step-up booster module. Alat-alat ini dan bahan-bahan ini sangat terbukti sangat murah dan juga terjangkau, dan juga ditemukan di berbagai toko yang di dekat rumah-rumah Anda. Kalau pribadi itu dokumen kan berikutnya itu Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan mengenai alat yang kami buat. Saya minta bantuan untuk rekan-rekan saya untuk membantu demonstrasi bersama.
Dilanjut presentasi. Kalau teknis untuk demonstrasinya di sini dulu. Jadi saya akan lanjutkan untuk pelaksanaan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini adalah tahap di mana kami menguji alat kami pada kendaraan bermotor seperti mobil. Uji emisi pada kami melalui dan terakhir ada analisis. Jadi setelah menguji dengan alat kami dengan mobil atau kendaraan bermotor lainnya, akan nanti terlihat hasil yang dapat dihasilkan di emission analyzer atau sering disebut dengan alat uji emisi. Jadi alat uji emisi ini dapat mengukur kadar CO2 yang dihasilkan sebelum menggunakan alat dan sesudah menggunakan alat. Dan alat ini dapat menghasilkan data yang sudah seperti ditampilkan pada gambar ini. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan dengan teman saya, rekan saya, yang Baik, terima kasih Yoga atas waktunya. Berikutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Pada penelitian kami melakukan dua tipe pengujian yang berbeda. Pengujian yang pertama yaitu kami menggunakan bahan-bahan yang dapat dibakar lalu menghasilkan asap. Seperti contohnya ada hiu, yang kedua ada batok atau arang yang kami gunakan. Nah, pengujian pertama ini juga salah satu sarana untuk pada awalnya kami menguji apakah elektrostatik presipitator yang kami rancang ini dapat berfungsi. Bisa dilihat pada tabel ini, kami menguji pada 3 bahan yang berbeda dan pada saat kami menguji dengan jumlah yang berbeda, iu 1, 5, 10, dan 20, kemudian batok arang ada 80 gram dan 150 gram, asap yang lewat melalui bagian bawah elektrostatik presipitator dan keluar melalui bagian atas dapat tersaring 100% dengan aluminium foil yang ada di sebelah sini. Lalu setelah kami melakukan pengujian yang pertama dan mengetahui bahwa alat kami dapat berfungsi dengan baik, kami langsung masuk ke pengujian yang kedua yaitu melalui uji emisi pada 3 mobil yang berbeda. Mobil yang pertama yang kami uji emisi yaitu Terios. Dan di sini ada tabel data angka yang kami dapatkan dari alat uji emisi. Pada bagian awal ini adalah sebelum alat uji elektrostatik presipitator dinyalakan, atau bisa juga disebut alat ini masih belum mempunyai kemampuan untuk menyerap gas-gas yang lewat. Bisa dilihat contohnya CO2 sebelum elektrostatik presipitator diaplikasikan 8,1%. Kemudian setelah dinyalakan elektrostatik presipitator mulai bekerja, angka mulai menurun 7,8%. Bisa kami simpulkan bahwa efisiensi elektrostatik presipitator ini untuk mobil ini 3,7% berdasarkan pengurangan partikel berbahaya dari gas buangan dari Terios. Ya. Mobil kedua yang kami gunakan yaitu Honda Jazz. Sama seperti tadi, pada tabel awal yaitu sebelum elektrostatik presipitator diaplikasikan pada angka 8,6%. Kemudian setelah elektrostatik presipitator dinyalakan 8,3% mendapatkan efisiensi di angka 3,49%. Terakhir mobil yang kami gunakan adalah
Fortuner. CO2 sebelum elektrostatik presipitator digunakan 8,4%, setelah digunakan 8,3%, dan kami mendapatkan efisiensi akhir pada angka 1,19%. Pada saat pengujian kedua kali pertama, kami mengalami kegagalan dalam mendapatkan data yang akurat dikarenakan kami sempat mengganti model elektrostatik presipitator kami. Yang pertama itu bagian seperti kalau ini kan model yang baru, bagian bawah elektrostatik presipitator tertutup secara penuh. Pada alat kami yang sebelumnya, kami menggunakan penyangga sehingga kami tidak memperhatikan lubang-lubang yang dapat memungkinkan setelah gas buang keluar dari knalpot langsung keluar melalui rongga tersebut sebelum memasuki elektrostatik presipitator. Maka kami mendapatkan data yang kurang akurat di mana CO2 sebelum digunakan itu 12%, setelah 4,1%. Maka kami mengira bahwa kami harus mengecek ulang data ini. Kami juga mendapatkan patokan dari data lambda. Pada kertas yang sebelah kiri, ini adalah sebelum elektrostatik presipitator digunakan. Lambda tersebut berada di angka 1,0 dan di kertas yang sebelah kanan itu adalah pada saat elektrostatik presipitator digunakan pada lambda 2. Kami telah berkonsultasi juga dengan teknisi yang ada di bengkel tersebut bahwa semakin rendah lambda tersebut semakin akurat. Sehingga kami harus kembali lagi untuk mengecek ulang data ini dan mendapatkan data yang lebih akurat. Setelah itu kami masuk pada bagian kesimpulan. Kami dapat menyimpulkan bahwa elektrostatik presipitator ini bekerja secara efisien untuk mereduksi partikel berbahaya dari gas buang dilepaskan ke udara. Dan terakhir kami mempunyai saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang menyangkut elektrostatik presipitator. Yang pertama yaitu sumber tegangan yang digunakan. Pada hal penelitian kami menggunakan 2 baterai 1,5 volt dan juga step booster power module. Sumber tegangan menggunakan sumber tegangan yang bisa diukur secara manual menggunakan voltmeter sehingga mendapatkan data yang lebih banyak dan dapat dikembangkan lagi datanya. Dan juga arus listrik yang mengalir pada saat elektrostatik presipitator sedang diaplikasikan. Sehingga pada penelitian selanjutnya bisa didapatkan sumber tegangan, nilai sumber tegangan dan juga nilai arus listrik yang diukur manual menggunakan alat. Baik, sekian presentasi research paper dan hasil penelitian kami selama ini. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok guru 2 atas presentasinya. Sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab pertama akan dilakukan oleh para penanggal kelas 11. Pada penanggal kelas 11, silakan. Baik, pertama saya memperkenalkan diri. Saya Kesana Sander dari kelas 3 nomor 19. Pertama-tama saya ingin menyampaikan profesiat atas presentasi tadi. Saya kira sudah cukup jelas dan baik. Pertanyaan pertama dari saya sebagai penyangga, bagaimana perhatian kelompok terhadap pentingnya repetisi percobaan? Karena di sini percobaan yang dilakukan menggunakan faktor yang kompleks, yaitu sebuah mobil dan juga menggunakan alat penyaring misalnya. Karena untuk percobaan kompleks seperti itu tentunya diperlukan repetisi agar hasil yang didapatkan bukanlah hanya sekedar kemungkinan. Bagaimana kelompok menanggapi hal tersebut, dan apabila ada, saya kira baik juga untuk dicantumkan dalam presentasi dan papernya. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya bagaimana cara alat ini memecah gas. Apa sebenarnya proses kimia atau fisika yang terjadi, dan apakah nanti jika dari situ yang adalah limbah tersendiri, bagaimana cara membuangnya
dan apakah alat yang masih bisa dipakai digunakan untuk selanjutnya? Terima kasih. Bisa langsung dijawab. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama yaitu pentingnya adanya repetisi percobaan untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk keakuratan data sendiri, kami bekerjasama dengan pihak bengkel pada saat percobaan, sehingga pada saat mendapatkan data, kami meng-cross check ulang dengan teknisi itu dan mengkonsultasikan datanya untuk keakuratannya. Jadi sebelum kami ambil datanya untuk kami masukkan secara resmi di dalam jurnal, kami sudah berkonsultasi secara ini bersama teknisinya bengkel. Untuk pertanyaan kedua, tadi mengenai cara kerja ya, cara kerja bagaimana gasnya itu diserap oleh alat kami. Izinkan saya untuk mempresentasikan di situ. Jadi untuk alat kami, gas akan dialirkan melalui mulut dan akan melalui kawat nyamuk yang sudah dipasang. Nah, jadi kawat nyamuk ini kita pasang, kan ini alat ini DC ya. DC itu berarti ada yang negatif, ada yang positif. Jadi untuk kawat nyamuk kami alirkan listrik bermuatan negatif, dan untuk aluminium foil kami alirkan listrik bermuatan positif, sehingga di antara mereka itu akan terjadi sebuah medan listrik, akan membuat medan listrik, dan nanti gas-gas partikel polutan yang masuk akan masuk melalui kawat nyamuk, dan kawat nyamuk ini kan sudah memiliki muatan-muatan negatif. Nah, elektron muatan-muatan negatif itu akan tereksitasi atau melompat karena adanya tegangan tinggi dari transformator, dan akan menyatu dengan gas-gas partikel polutan yang ada, sehingga gas-gas partikel polutan itu akan bermuatan negatif dan akan dengan elektrostatik, listrik statis, pasti yang negatif akan mendekati yang positif seperti halnya magnet atau lain-lain, sehingga yang negatif, partikel-partikel bermuatan negatif ini yang polutan akan terserap oleh aluminium foil yang bermuatan positif, sehingga ini juga gasnya partikel polutan tahunya itu karena O2 dan N2 misalnya, yang keluar ini adalah gas-gas seperti O2 dan N2, karena O2 dan N2 itu memiliki energi ionisasi. Nanti dicek lagi gitu. Dalam satu tim itu, jadi setiap apa yang kamu tulis kamu harus benar-benar kuasai. Bagaimana bahwa 1 ppm itu nanti bisa diganti dalam miligram per liter. Karena nanti ketika kamu banyak partikel tadi ada korelasinya. Oke. Nah, Bapak itu sangat tertarik dengan apa yang kamu tulis di sini ya. Coba kamu baca di bagian kesimpulanmu. Baca di bagian kesimpulanmu. Nah, di situ kamu menuliskan bahwa aluminium foil yang dialiri listrik sebesar 15 kV. Ya. Pertanyaan Bapak, apa yang menjadi dasar daripada kamu memilih kesimpulan ini? Dalam kalian praktikum, dalam kalian penelitian, voltase itu nggak muncul, data voltase itu nggak muncul. Tapi di sini kok kenapa kamu bisa mengatakan sebesar 15 kV? Saya ingin jawab Pak. Kenapa 15.000 volt atau 15 kV? Karena transformator yang kami beli itu memang disetting untuk mengubah dari 3 volt menjadi
15.000 volt selayaknya sebuah transformator. Dan itu kami 6 voltnya itu kami susun seri seperti itu, baterai D 2 buah, 1 buah 1,5 volt. Jadi masuk transformator 3 volt dan keluarnya 15.000 volt. Karena emang transformator yang itu sebenarnya transformator modifikasi yang kami beli dari Tokopedia. Jadi emang modifikasinya sesuai 15.000 volt. Karena memang untuk alat itu bekerja itu membutuhkan tegangan tinggi dan dalam sumber yang kami baca itu bisa mencapai 30.000 volt. Tapi ternyata saat kami mencoba meneliti 15.000 volt itu mungkin seperti itu. Pernah kamu mengukur tegangannya? Untuk tegangannya kami tidak pernah ukur, soalnya untuk ukur voltase sebesar itu kurang susah untuk dicari. Inilah kamu jadi agamanya apa? Katolik apa? Katolik, Pak. Anak yang taat sama Injil. Injil mengatakan, percayalah walaupun kamu tidak. Itu Pak Thomas yang ngomong. Ini urusan Injil. Ketika kita berbicara masalah ilmiah, Injil jangan dipakai. Maka kamu akan ini lebih sempurna ketika kamu kemarin ukur tegangannya itu. Apapun yang itu multimeter kita bisa ribuan kilovolt. Jadi kamu akan memiliki kesimpulan yang sungguh sangat baik ketika datanya itu betul-betul ada. Itu jelas. Itu kan. Nah, pertanyaan Bapak. Saya udah 3 menit. Buat Pak Erdo, Buat Pak Heru. Boleh? 3 menit. Aduh Pak, ini namanya menggagalkan kesenangan saja. Boleh, kalau udah lagi pertanyaan Bapak berikutnya. Di alatmu tadi kan ada kamu tulis step up booster. Ya toh? Nah, step up booster di sini apakah prinsipnya sama seperti dengan transformator? Step up booster itu ada transformator. Jadi step up booster itu komposisinya sinyal osilator, kemudian diteruskan ke transformator, kemudian ada penguat, kemudian output tenaga. Jadi sinyal osilator itu yang memberikan tegangan awal, kemudian tegangan awal itu disalurkan pada kumparan primer yang ada transformator di step up booster. Kemudian transformator itu akan mengubahnya menjadi voltase yang tinggi, kemudian dikeluarkan melalui kumparan sekunder. Kumparan sekunder akan melewati penguat untuk menguatkan tegangan yang tinggi untuk memastikan itu dapat bekerja pada elektrostatik vertikal. Kemudian setelah melewati penguat akan dikeluarkan sebagai tegangan yang Berarti step up booster itu, atau kalau itu kamu samakan dengan trafo, berarti trafo bisa bekerja dengan sumber DC. Bisa. Sebenarnya biasanya step up booster modul itu digunakan untuk yang mempunyai arus belakang. Karena memang elektrostatik presipitator sendiri sebenarnya umumnya menggunakan aliran listrik yang berbolak-balik. Cuman kami menggunakan sebagai percobaan kecil dan sederhana, kami menggunakan yang searah, dan berdasarkan spesifikasi khusus step up booster itu bisa digunakan untuk arus. Kamu tahu nggak spesifikasi khususnya itu, tahu nggak?
jauh Bapak tahu, trafo itu hanya bisa bekerja ketika diberi sumber AC. Kalau dia diberi sumber DC baterai itu, dia akan menjadi magnet. Pasti tidak akan ada tegangan keluaran pada sekundernya. Maka di situ pasti ada konverter. Bagaimana dari masukkan DC dikonversi ke AC, baru dia tegangannya bisa diubah, bisa dinaikkan. Gitu ya. Nah, moderator masih punya berapa menit? Satu menit. Perjalanan terakhir, Pel. Selama kalian itu melakukan penelitian sebagai seorang kanisian, nilai-nilai apa yang sungguh sangat mengesan di hati kalian masing-masing? Ini masing-masing. Iya, masing-masing. Kalian Ingat, tinggal 1 menit. Untuk nilai-nilai kanisian ini yang sangat berkesan di kami ini adalah bagaimana semangat kanisiannya itu pantang menyerah. Karena yang pertama itu kami pada saat hanya mengajukan ide kepemimpinan itu sudah memiliki tantangan. Kami bahkan sampai mengusulkan 5 ide ke Pak Agus, itu cuma ditolak semuanya. Jadi bagaimana kami mencari pelan-pelan ide yang pas untuk penelitian research paper ini. Nah, maka dari itu di situ kami tuh mulai pelan-pelan cari segala macam, dan akhirnya berhasil ketemu nih diterima. Dan juga pada saat pembuatan alat ini dan juga pengujiannya itu juga memiliki tantangan-tantangan yang cukup besar, dari kegagalan dan trial and error itu. Dan pada akhirnya alat ini dapat bekerja dan bisa menghasilkan hasil. Maka dari itu nilai kanisian yang paling mengesani saya terutama itu adalah bagaimana saya bisa pantang menyerah untuk menyelesaikan penelitian dan juga mencari research. Itu dari saya. Kalau dari yang saya dapatkan itu ada 2 nilai. Yang pertama yaitu ketekunan, seperti yang tadi sudah sama Marvel. Kami sempat mengalami kegagalan dalam menerima buku dari pendamping kami, sehingga kami harus terus tekun untuk terus menggali yang berkaitan dengan fisika dan yang kami pikir akan layak untuk kami teliti, dan juga berdasarkan persetujuan dari pendamping. Kemudian kompetensi yang pasti itu yang paling penting, karena apabila kita tidak mengetahui dasar teorinya, maka kita tidak akan tahu di mana kami dapat memulai penelitian kami. Maka dengan memahami dasar teori, kemudian dari pelajaran-pelajaran sekolah juga, itu kami dapat terapkan dalam sesuatu yang